Selamat siang Bapak atau Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada rapat hari ini. Kita akan membahas perencanaan etika komunikasi dalam rapat kerja pegawai secara langsung. Saya akan menemani rapat ini. Sebelum memulai rapat, perkenankan saya sebagai sekretaris rapat untuk mengabsen peserta yang hadir. Saya akan memanggil satu persatu nama Bapak atau Ibu sekalian, memohon untuk menyebutkan hadir jika nama Anda disebut. Manajer personalia, Hadir. manajer marketing, Hadir. manajer operasional. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah hadir. Dengan demikian, rapat pada hari ini dinyatakan telah memenuhi quorum dan dapat kita mulai. Selanjutnya, mari kita mulai dengan sambutan dari Direktur Utama. Terima kasih Bapak Adit. Selamat siang semuanya. Siang. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk merencanakan dan menetapkan standar etika komunikasi yang akan diterapkan dalam rapat kerja pegawai kita. Hal ini penting untuk memastikan komunikasi yang efektif, saling menghormati, dan produktif dalam setiap pertemuan. Mari kita diskusikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk manajer setiap divisi. Dipersilakan memberikan pendapat. Ya, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama kita perlu memastikan bahwa setiap peserta rapat memahami dan mematuhi prinsip-prinsip etika dasar seperti menghormati waktu, mendengarkan dengan seksama, dan berbicara secara sopan. Ini menghindari terjadinya interupsi dan memberikan kesempatan lagi bagi setiap orang yang berbicara. Saya setuju. Selain itu, penting juga untuk menjaga profesionalisme dalam komunikasi. Ini berarti menghindari bahasa yang kasar atau tidak pantas, serta memastikan bahwa semua komunikasi tetap fokus pada tujuan. Nah, kita juga harus memastikan bahwa ada aturan tentang penggunaan perangkat elektronik selama misalnya ponsel dalam mode senyap dan hanya digunakan untuk obrolan penting. Untuk mendukung etika komunikasi yang baik, penting juga memiliki agenda rapat yang jelas dan membagikannya sebelum rapat dimulai. Dengan begitu, peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik, menghindari pembelajaran yang tidak dilakukan. Agenda yang struktur akan membantu kita tetap pada jalur dan memastikan bahwa setiap topik dibahas secara efektif. Mari kita diskusikan format agenda dan bagaimana kita bisa menyampaikannya kepada semua peserta rapat. Terima kasih atas masukan yang sangat berharga. Langkah selanjutnya adalah menyusun panduan etika komunikasi resmi yang akan dibagikan kepada semua pegawai. Saya meminta Bapak Adit selaku sekretaris untuk menyusun draft panduan tersebut dan membagikannya kepada tim untuk umpan balik. Selain itu, mari kita jadwalkan sesi pelatihan untuk setiap pegawai memahami dan menerapkan etika komunikasi. Baik, Bapak atau Ibu hadirin sekalian, kita sudah berada di tengah jalannya rapat ini. Untuk menjaga fokus dan stamina kita semua, sekarang kita akan mengambil waktu sejenak untuk istirahat. Kami juga telah menyiapkan konsumsi yang bisa dinikmati, memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat dan menikmati hidangan yang telah disediakan. Selamat menikmati konsumsi yang telah disediakan. Bapak atau Ibu sekalian, saya harap semua sudah cukup beristirahat dan menikmati konsumsi yang telah disediakan. Sebelum kita melanjutkan rapat, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan disiplin Bapak atau Ibu dalam mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Semoga hidangan yang disajikan dapat menambah energi dan fokus kita untuk melanjutkan pembahasan agenda berikutnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan rapat ini. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan atau tambahan yang ingin disampaikan oleh peserta? Ya, silakan. Terima kasih Pak Direktur. Secara umum, etika komunikasi di divisi kami sudah cukup baik. Namun saya melihat masih ada beberapa pegawai yang masih cenderung mendominasi dalam percakapan dan tidak memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara. Ini kadang menimbulkan ketidakseimbangan dalam diskusi kami. Terima kasih atas penilaiannya. Bagaimana dengan divisi marketing?
Apa yang Anda lihat, Bu Manajer? Oke, baik. Di divisi kami, komunikasi memang lebih sering, dinamis dan cepat. Tetapi saya rasa perlu ada panduan yang jelas tentang bagaimana berkomunikasi yang efektif. Beberapa pegawai terkadang terlalu fokus pada gadget saat rapat, yang mengurangi fokus dan partisipasi mereka. Poin yang baik. Bagaimana dengan operasional, Pak Manajer? Di divisi operasional atau rapat kami cenderung lebih formal, tapi saya setuju bahwa kita perlu memastikan semua pegawai bisa berbicara dengan pandangan baik. Kadang-kadang perbedaan pendapat bisa memanas, jadi saya pikir kita perlu pedoman yang membantu menjaga komunikasi tetap produktif dan profesional. Saya setuju dengan pandangan kalian. Sekretaris, menurut Anda, prinsip-prinsip apa yang harus kita terapkan pada pedoman etika komunikasi? Menurut saya, beberapa prinsip utama harus kita tekankan termasuk 1. Mendengarkan secara aktif dan tidak memotong pembicaraan. 2. Menghargai perbedaan pendapat dan menghindari argumen yang emosional. 3. Fokus pada agenda rapat terganggu oleh hal-hal lain seperti penggunaan gadget. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang profesional dan tidak mengandung unsur provokatif. Bagus. Apakah ada usulan tambahan atau ada hal lain yang didiskusikan lebih lanjut tentang prinsip-prinsip ini? Ya, silakan. Saya pikir kita juga perlu menambahkan tentang poin untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dibahas dalam rapat ini, terutama yang bersifat strategis. Saya setuju dengan itu. Selain itu, bagaimana jika kita juga memberikan panduan tentang bagaimana cara menyampaikan kritik atau masukan? Terkadang kritik yang disampaikan dengan cara yang kurang tepat bisa menyinggung perasaan dan mengurangi semangat. Itu poin yang sangat bagus. Bagaimana menurut Anda, manajer operasional? Saya setuju. Panduan tentang penyampaian kritik secara konstruktif sangat penting, terutama dalam rapat-rapat yang membahas evaluasi kerja. Kita perlu mendorong budaya komunikasi yang positif dan membangun. Baik, kita sudah mendapatkan banyak masukan yang berharga. Sekretaris, tolong catat semua poin ini untuk kita masukkan ke dalam draft pedoman. Sebelum kita tutup, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih untuk diskusinya yang produktif. Kita akan tinjau draft pedoman tersebut dalam rapat berikutnya untuk finalisasi. Rapat hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas kontribusi dan partisipasi Bapak Ibu dalam rapat hari ini. Saya akan menindaklanjuti dengan menyusun panduan kerja rapat ini. Jika ada hal yang perlu dibahas, silakan hubungi saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada rapat berikutnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta rapat yang telah menghadiri rapat pada hari ini. Semoga rapat ini bisa menjadi evaluasi yang baik untuk perusahaan kita ke depannya. Baik, Pak. Terima kasih. Sebelum kita tutup, apakah ada hal yang potong dulu. Terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir pada rapat kali ini. Semoga rapat ini bisa menjadi silakan bubar.